Kembali dengan saya Jack Leones dari Prodi TRKJJ dengan NPM 237350336. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dari Upcom, yaitu cara menggunakan rumus if, or, and, rumus if or dan rumus if and. Di sini sudah ada tabelnya untuk mempraktekkan contoh-contohnya. Contoh pertama atau step pertama, di sini saya akan mencari jumlah dari nilai murid-murid ini. Lalu step kedua kita akan mencari keterangannya. Langsung saja kita mulai mencarinya dengan cara seperti ini. Kita klik sama dengan, lalu kita ketik sum, kita buka kurung, lalu kita pilih nilai yang ingin kita jumlahkan, enter. Oke, di sini sudah ada nilainya, jumlah nilai murid pertama. Lalu agar lebih mudah dan praktis, kita drag saja titik ini ke bawah agar tidak lama-lama kita tidak perlu nulis rumusnya lagi. Langsung saja kita drag ke bawah. Oke, di sini sudah langsung muncul. Oke, untuk keterangannya, rumus yang kita gunakan adalah if, seperti ini. If, lalu buka kurung, lalu kita klik jumlahnya, lalu kita cari icon lebih besar. Di sini kita bandingkan dengan nilai ketentuan lulus atau tidak lulusnya dengan 140. Kita ketik di sini 140, lalu kita klik koma, kutip 2 lulus, kita tutup dengan kutip 2 lagi, lalu kita ketik koma, kutip 2 lagi, lalu kita ketik gagal, kita kutip 2, lalu kita tutup dan kita enter. Di sini sudah ada keterangannya. Untuk murid nomor 1 dia lulus, lalu kita drag ke bawah seperti ini agar tidak ribet-ribet nulis rumusnya lagi. Kita drag ke bawah ini. Oke, di sini sudah keluar semua, lulus, gagal, lulus, semuanya sudah keluar. Oke, untuk berikutnya kita akan pindah ke sheet berikutnya. Kita save dulu CTRL-S, lalu kita pindah ke sheet berikutnya. Di sini sheet berikutnya sama, masih tentang nilai. Tapi seperti itu tapi sebelum itu kita perbedaannya di sini ada rata-rata dan keterangan. Tadi kan kita cari jumlah dan keterangan. Sekarang kita cari rata-rata dan keterangan. Untuk mencari rata-ratanya kita menggunakan rumus average seperti ini. Kita klik sama dengan, lalu kita pilih. Di sini kan sudah langsung muncul average. Setelah itu kita pilih mana dua nilai yang ingin kita cari rata-ratanya. Di sini 80 dan 70, kita blok aja dua-duanya, lalu kita klik enter. Di sini langsung keluar nilai rata-rata dari nomor 1, nama 1 ini, murid nama 1. Lalu berikutnya kita tarik aja kayak tadi, kita drag ke bawah seperti ini agar kita nggak ribet-ribet harus nulis rumusnya. Oke, selesai untuk rata-ratanya. Lalu berikutnya kita akan cari keterangan. Keterangan ini kita menggunakan if juga. Oke, untuk mencari keterangannya, rumusnya sudah saya tulis seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, lalu kita pencet E2 atau nilai rata-rata yang di belakang sini. Lalu kita cari klik icon lebih besar, icon lebih besar seperti ini, 80. Nilai rata-ratanya untuk mendapatkan A itu dia harus nilai 80. Lalu kita ketik koma untuk sebagai pembatas, lalu kita ketik di sini kutip 2 A, kutip, lalu pembatas lagi seperti koma, ketik if sebagai rumusnya lagi, buka kurung, lalu kita cari, lalu kita pilih nilai rata-rata lagi, lalu lebih besar 70. Untuk di sini 70 itu nilai rata untuk mendapatkan nilai B, lalu koma, ditulis nilai B-nya 70 dengan B, 80 dengan A. Lalu berikutnya di sini kita seperti tadi, kita kasih kutip B, kutip, lalu koma C. Di sini kurang lebih seperti ini rumusnya, dicontoh saja. Lalu kita klik keluar. Oke, langsung keluar di sini, dia bakal keluar nilainya bahwa siswa nomor 1 ini mendapatkan nilai B. Untuk memudahkan kerjaan kita, karena menurut saya tadi itu keterangannya cukup lumayan panjang rumusnya, kita drag aja ke bawah seperti ini. Oke, langsung semuanya sudah muncul di sini. Nomor 1B, nomor 2C, nomor 3A, nomor 4C, nomor 5B. Oke, seperti ini. Lalu rumus berikutnya kita akan pindah sheetnya.
Untuk sheet berikutnya, di sini saya akan menggunakan, saya akan mencari keterangan dengan rumus OR. Seperti ini langkahnya, sama dengan kita ketik OR, lalu buka kurung, lalu kita pilih nilai yang akan kita jumlahkan seperti ini, 80 C2, lalu kita pilih icon lebih besar atau ya lebih besar, lalu kita ketik 75. Saya klik 75, kita koma sebagai pembatas, lalu kita pilih nomor angka berikutnya untuk dijumlahkan, lalu kita pilih lebih besar 80, lalu kita tutup kurung. Terus kita enter aja. Di sini akan keluar true dan true benar atau tidaknya, lalu kita drag aja ke bawah seperti ini agar rumusnya copy ke kolom-kolom berikutnya. Oke, seperti ini. Oke, di sini sudah ada true flash true. Lalu kita save dulu semua itu. Untuk kita pindah ke sheet berikutnya. Untuk sheet berikutnya ini rumusnya hampir sama seperti yang OR, cuma perbedaannya di sini kita menggunakan rumus N. Untuk rumus depannya sama saja seperti ini. Kita pilih dulu ininya, kita pilih nilainya, lalu kita klik lebih besar, lalu kita ketik 75 sebagai pembanding, 75, lalu kita klik koma sebagai pembatas seperti tadi, lalu berikutnya kita pilih nilai base ini agar dijumlahkan, lalu pilih lebih besar sama dengan 80, kita kurung, kita klik enter. Oke, sama seperti tadi, ada flash dan true-nya. Lalu kita drag ke bawah agar lebih cepat. Oke, dia langsung udah turun seperti ini. Langsung kita save terlebih dahulu. Oke, untuk sheet kelima, di sini gabungan dari if dan or. Untuk rumusnya seperti ini, kita akan mencari statusnya lulus atau tidak. Sama dengan, lalu kita ketik if, buka kurung, lalu kita pilih, lalu kita ketik or, lalu di sini kita pilih or, kurung di sini kita pilih angkanya seperti ini, C2, lalu sama dengan, lalu kutip dua atas, lalu kita ketik S1, lalu kita tutup dengan kutip lagi, koma sebagai pembatas, kita pilih D2, setelah itu kita cari icon lebih dari, lalu kita ketik 80 sebagai pembanding, lalu kita tutup, lalu kita ketik koma sebagai pembatas lagi, kita ketik di sini lulus atau tidak lulusnya dengan cara seperti tadi, kutip 2 lulus, kita tutup dengan kutip 2 lagi, koma sebagai pembatas, kutip 2 gagal, kutip 2, lalu kita klik tutup kurung. Di sini kita langsung klik enter aja. Di sini untuk nama pertama kita sudah mendapat statusnya gagal, kita klik 2 kali aja lah biar rumusnya langsung copy di kolom-kolom bawahnya lagi. Oke, save terlebih dahulu. Untuk sheet terakhir, di sini kita isi rumus dengan sama seperti tadi, gabungan if dan or. Kalau ini dia gabungan if dan and. Untuk pengisian rumusnya, untuk mencari statusnya, kita menggunakan rumus if untuk pertama, lalu kita ketik n di sini, lalu kita pilih C2 SD ini, kita klik sama dengan, lalu kita mau ngetik SMK, tapi kita harus kasih tanda kutip dulu, kita klik SMK, lalu kita tutup lagi dengan ininya, dengan kutip lagi, lalu koma sebagai pembatas, kita pilih di sini D2. Sehabis D2 kita bakal ketik lebih besar atau lebih dari untuk pembanding, lalu untuk pembandingnya kita ketik 75 di sini, nilai di atas wawancara 75, lalu kita tutup kurung, lalu berikutnya kita akan mengetik lulus atau tidak lulusnya, kita koma dulu sebagai pembatas. Seperti tadi kita harus menggunakan kutip lulus, lalu kita tutup dengan kutip, kita
kita pisahkan dengan koma, lalu kita kutip lagi, kita ketik gagal. Tutup. Lalu kita kurung, lalu pencet enter. Di sini sudah ada untuk nama nomor satunya, dia gagal. Kita klik dua kali di bagian sini agar rumusnya ke copy ke bagian bawah. Oke. Ini kita titik koma, kita ketik dulu di sini ya, kita klik 2 kali dan di sini. Oke, untuk rumus-rumusnya adalah YouTube bebas. untuk di sini tadi adalah beberapa rumus yang saya jelaskan untuk mata pelajaran Apkom. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika kurang jelas bisa diulang kembali videonya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, Jeff Johannes, pamit undur diri.